Kiai Setioko bukan pertanyaan tapi curhatan. Mana Pak Yai lebih hadir yang di sini. Kemarin bapak saya lupa namanya, nggak paham itu bagaimana kalau ngurus orang tua itu kita bayar orang ya, karena kita nggak sempat waktu bayar orang atau bahkan ditaruh di panti jompo, itu bagaimana. Baik, kita dengarkan lanjutan sirah selanjutnya dari guru kita Ustaz Salihul Fadhil. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan kewajiban kita pula, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap yang kita fahami, yang setiap kita pelajari, Allah berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa melaksanakan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan, tentunya dengan memperbanyak lisan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya. Semoga telah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah dari yang begitu banyak, kita sudah sedikit mengambil dari keutamaan sahabat yang mulia Harithah bin Nu'man, di mana
senantiasa menjaga ibadah kepada Allah dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah orang tua akan mendapatkan pahala dari anaknya yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Juga bisa menyambung tali silaturahim yang dahulu orang tua kita sambung dengan sahabatnya, kita masih bisa mengunjungi mereka. Ini bagian daripada birrul walidain ketika orang tua kita sudah tidak ada. Dulu orang tua kita punya akrab dengan orang lain, ya, menjadi sahabat ketika di masa di dunianya, maka ketika orang tua kita meninggal, kita bisa menyambung tali silaturahim yang orang tua kita dulu bersahabat dengan ayah kita. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, belajar kita bersama, ya. Pada saat ini sesuai dengan buku ini, yaitu tentang sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Dulu kalau kita mendengar Muawiyah, yang terpintas adalah sahabat yang pernah berselisih dengan siapa, Pak? Dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka seolah-olah kemudian kita mengabaikan hak-hak sahabat yang mulia ini. Padahal sahabat ini pun adalah sahabat yang mulia dan juga sahabat yang dekat dengan Nabi. Namun memang karena ada perselisihan dan kemudian akhirnya juga perebutan dari sisi kekhalifahan, sehingga kita dari dulu terkadang mengabaikan sahabat yang mulia ini. Maka memang jauh-jauh Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan panduan, dan ini panduan yang sangat berharga kepada kita. Di antaranya adalah agar kita tidak mencela man sabba ashabi, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Nabi, barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat dan juga manusia, oleh manusia semuanya. Ini menunjukkan bahwa kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak mencela sahabat-sahabat Nabi kita, ya. Dan di hadis yang lain Nabi pun menyampaikan, la'anahullahu man sabba ashabi. Allah melaknat orang yang mencela sahabat. Maka Imam Ad-Dahabi mengomentari bahwa hal ini berkaitan dengan para sahabat baik yang tidak terlibat dengan perselisihan maupun yang terlibat dengan perselisihan. Kewajiban kita tidak boleh mencela mereka. Jika di antara mereka ada yang salah, maka kita hanya mendoakan agar Allah mengampuni, dan insya Allah mereka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada keimanan kita, ya. Maka di hadis yang lain pun Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda wala nisfahu. Seandainya di antara kalian berinfak dengan sebesar emas, ya, sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud,
maka tidak akan sampai, artinya tidak akan bisa menandingi pahalanya meskipun sahabat cuma 1 mud, bahkan 1,5. Ya, segenggam tangan itu 1 mud. Dulu ada yang mengatakan seperti kedua tangan membuka seperti ini, 1 mud ya, ukurannya. Jadi kalau tangan beda-beda ya, sekarang ada ukuran yang sudah takaran yang sudah ditentukan. Ya, tapi bahasa ini barulah menyampaikan segenggam tangan, bahkan setengah genggaman tangan saja tidak bisa menyamai infaknya para sahabat. Ya. Saya juga belum menyampaikan tentang sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nanti Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat yang paling diutamakan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, karena biografi Muawiyah bin Abi Sufyan ini di sini dijelaskan sedikit. Bahkan beliau masuk Islam nanti ada yang mengatakan 7 Hijriah. Dan masuk Islamnya, sebelum masuk Islamnya bapaknya itu Abu Sufyan bin kafir Quraisy. Mungkin sebagai anak sebenarnya sudah melihat akan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun karena seorang anak, dan anak ini adalah anak daripada ketua ya Quraisy, ya, musyrik Quraisy, maka dia pun menyampaikan, sebenarnya aku sudah memahami dan sudah berislam, namun dia takut, ya. Dan ini kan yang wajar, ya, karena bapaknya seorang dedengkot daripada kaum muslim. Maka ketika kita melihat biografi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini orang yang sangat luar biasa. Ya. Di saat orang lain tidak percaya dengan dakwah Nabi dan dia tahu betul resikonya, gimana akhlak dan perilaku orang-orang jahiliyah akan berkonsekuensi pada penganiayaan, cemoohan, intimidasi dan segala macam. Tapi sahabat yang mulia Abu Bakar tidak ragu mengulurkan tangannya berbaiat kepada Nabi masuk Islam, dan sekaligus berani menanggung, tidak sekedar masuk Islam, tapi berani menanggung, ya, perihal baik jiwa dan hartanya untuk kepentingan Islam. Maka beda dengan Muawiyah, ya. Muawiyah ini masih ada rasa ketakutan, tetapi Abu Bakar siap. Makanya Abu Bakar menjadi orang yang nomor 1. Maka ketika Abu Bakar berselisih, Pak, bicara sahabat, apakah Abu Bakar pernah berselisih? Pernah. Dengan siapa? Sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Jadi memang beda. Sahabat Umar keras, dan ini tidak bisa disalahkan juga, ya. Sahabat Umar keras, sahabat Abu Bakar terkenal lembut. Nah, ini bicara perselisihan sebagaimana kita memandang Muawiyah bin Abu Sufyan, perselisihan yang sangat kentara. Bahkan akhirnya terjadilah takhtim yang menjadikan khalifah sahabat Ali harus turun dan beliau naik. Dan ini memang catatan yang menurut Imam Ad-Dahabi pun kita mencatat ini, bahwa Muawiyah pernah bersalah di sini, ya, pernah bersalah. Namun kita tidak boleh mencelakakannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Nabi kita. Maka Abu Bakar juga pernah berselisih, Pak. Dan Abu Bakar orangnya lembut, kemudian dia minta maaf lebih dulu kepada Umar. Padahal Abu Bakar lebih utama daripada sahabat Umar. Namun Umar keras, tidak mau memberikan maaf. Bingung sahabat yang mulia ini. Datanglah dia ke rumahnya Nabi. Wahai Nabi, aku telah berselisih dengan Umar, dan aku sudah menyadari kesalahanku, dan aku minta maaf. Namun Umar tidak mau memberikan maaf, ya. Ternyata Umar pun di dalam hatinya merasa salah dengan tidak mau memberikan maaf. Akhirnya
Akhirnya datanglah ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar ternyata tidak ada karena sedang di rumah Nabi. Maka tanya kepada orang yang di rumah, di mana Abu Bakar? Abu Bakar ke rumah Nabi. Umar kemudian menyusul ke rumah Nabi. Ketika Umar datang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menunjukkan muka yang tidak suka dengan sahabat Umar. Nabi kemudian bersabda, tidakkah engkau biarkan kepada sahabatku ini? Ya. Kenapa tidak engkau maafkan? Padahal sahabat ini sudah sahabat yang meminta maaf, dan sahabat yang dikala orang lain tidak percaya, dia percaya denganku. Sahabat yang dikala orang lain menjauh dariku, dia mendekat denganku. Dan orang yang sudah menginfakkan hartanya habis-habisan untuk maka maafkan dia, biarkan dia. Maka sejak itu Umar tidak berani lagi berselisih dengan sahabat yang mulia ini. Inilah kedudukan orang-orang mulia. Jadi kalau kita lihat sahabat Abu Bakar memiliki keutamaan, tidak sekedar menjalankan ketaatan, namun beliau tercatat orang yang mirip dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang satu sisi kita pandai melaksanakan ketaatan, namun di sisi lain kita masih menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ternyata Abu Bakar beda, bahkan tercatat sejak dia lahir di masa jahiliyah, dia orang yang pertama tidak menyembah berhala, tidak minum khamr. Yang nanti salah saya sampaikan di kesempatan yang lain. Namun ternyata sahabat yang mulia ini pernah berselisih, dan perselisihan ini tidaklah sekeras perselisihannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun Nabi juga dulu telah memaafkan perselisihan dan dilihat bagaimana keutamaan sahabat, sehingga ini menimbulkan pelajaran bagi kita bahwa di antara sahabat saja yang berselisih, namun kita harus melihat bagaimana kiprah di antara sahabat yang memiliki keunggulan-keunggulan dari sisi membantu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, termasuk Muawiyah, ya. Muawiyah, dan dia juga orang yang tercatat sebagai penulis wahyu. Yang paling kenal kita itu penulis wahyu siapa, Pak? Sahabat Zaid bin Thabit. Namun ternyata Muawiyah juga salah seorang di antara yang menulis wahyu. Maka Nabi menyampaikan, pernah mendoakan kepada Muawiyah, Allahumma 'allim Muawiyah, ya, agar Muawiyah ini diberikan kepandaian dari sisi menulis, kemudian menghitung, termasuk sifat adil. Jadi Nabi mendoakan Muawiyah, ya. Dan Muawiyah ini kita sudah paham betul, ya, bahwa dari sisi nasab, ya, sahabat ini adalah sahabat putra daripada Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan putri daripada Hindun bin Utbah, ya, bin Rabi'ah. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, ya. Utbah itu orang yang pernah apa, Pak? Memukul habis-habisan sahabat siapa? Abu Bakar. Dan Utbah nanti meninggal, mati ketika perang Badar, adu tanding. Utbah bin Rabi'ah ini ketiga Abu Bakar pertama-tama menyerukan kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah itu di pinggir-pinggir Masjidil Haram, Abu Bakar akhirnya dipukulin, ya, ditendang perutnya sampai pingsan dan baru sadar di sore hari. Namun Abu Bakar kemudian dilindungi oleh kaumnya, ya, oleh kabilahnya Bani Taim. Maka kabilahnya datang, jika terjadi sesuatu dengan Abu Bakar,
sampai dia meninggal kami bersumpah akan membalas dan akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Maka sejak itu mereka orang-orang Quraisy tidak berani lagi memukuli Abu Bakar. Tetapi beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, nasabnya kalau dari ibu Muawiyah binti Hindun bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi memang keturunan dedengkot. Abu Sufyan itu kan pimpinan daripada kaum kafir Quraisy, ya. Ya, kelasnya Abu Jahal, Abu Lahab. Namun di kemudian hari Allah beri hidayah bedanya. Ketika Fatul maka mau nggak mau dipaksa, akhirnya masuk Islam. Ya, Fatul Makkah. Ya. Jadi ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebenarnya ya sejak kecil sudah terlihat dari sisi-sisi kepemimpinannya. Ya. Karena memang anak seorang pemimpin, ya. Maka ketika dia kecil diajak oleh ibunya jalan-jalan, tiba-tiba terpeleset. Ibunya berkata, "Bangunlah. Semoga Allah tidak mengangkatmu seorang Arab Badui." Jadi kalau di sana itu dulu itu kalau orang Arab Badui itu dianggap sepele gitu kan, orang-orang yang di hutan, ya. Yang melihat kejadian itu berkata, "Mengapa kamu berkata demikian? Demi Allah sungguh menurutku dia kelak akan memimpin kaumnya." Ini menurut firasat ibunya. Jadi sungguh menurutku dia kelak akan memimpin kaumnya. Ibunya menimpali, dia tidak akan diangkat Allah jika tidak memimpin selain kaumnya, ya. Maka nanti Muawiyah menjadi khalifah, menggantikan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan sebelum menjadi khalifah, dia pun telah memimpin, ya, di negeri Syam, ya, menjadi gubernur. Ya, ketiga apa? Khalifah Umar bin Khattab, termasuk Khalifah Utsman bin Affan. Jadi memang orang itu kadang-kadang sudah beda, memiliki sifat kepemimpinan apa tidak, ya. Maka jika orang tidak memiliki sifat kepemimpinan, jadi pemimpin kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Jadi kita masing-masing memiliki kelebihan. Begitu para sahabat. Maka sahabat Umar memilih Muawiyah menjadi gubernur Syam karena kepiawaiannya, kepintarannya dalam hal memimpin. Dia anak seorang pemimpin, begitu. Buah tidak jatuh dari pohonnya katanya, meskipun tidak bisa menjadi patokannya. Kemudian Muawiyah ini menurut, ya, pendapat yang kuat, beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Ketika Nabi melaksanakan perjanjian Hudaybiyah pada tanggal 6 Hijriah kalau tidak salah, ya. Nabi belum boleh untuk melaksanakan umroh, ya. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka Muawiyah sudah mulai cinta dengan ajaran-ajaran Islam, ya. Dan di sini disampaikan, ya, ketika terjadi peristiwa Hudaybiyah, kaum Quraisy menghalangi Rasulullah SAW untuk memasuki Baitullah. Mereka pun menulis sebuah surat perjanjian di antara kedua belah pihak. Saat itulah aku tertarik kepada agama Islam, ya. Perjanjian Hudaybiyah itu ketika di perjalanan Nabi, sirah Nabawiyah, ya, di mana perjanjian itu oleh kaum muslimin dianggap sangat merugikan kaum muslimin, ya. Bahkan sahabat Umar menolak, ya, tidak setuju. Yang setuju dengan tegas adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Selalu percaya, jadi imannya itu kuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena Nabi seorang Rasul, kata sahabat
Abu Bakar, udah ikutin saja ya. Akhirnya memang menguntungkan kaum muslimin ya. Kemudian hal itu, saat itulah aku tertarik kepada agama Islam. Jadi sejak perjanjian Hudaybiyah, Muawiyah mulai tertarik dengan ajaran Islam. Terima kasih Pak. Subhanallah. Kemudian hal itu aku ungkapkan pada ibuku. Ibunya siapa Pak? Hindun. Hindun siapa Pak nanti? Orang yang memakan hatinya sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ini sudah tahu ketika perjanjian Hudaybiyah, perang Uhud sudah berlalu 3 tahun. Ganas ya, perempuan. Aku bilang apa itu? Telinganya ya kan buat kalungnya. Masya Allah. Dia bilang ke ibunya. Ya. Jadi anak itu biasanya lebih berani ngomong dulu ke siapa Pak? Ke ibu. Maka kita tinggal ngomong ke istri kita, anak kita ngomong apa. Ya. Dan dari dulu begitu ya. Anaknya Pak Joko belum tentu berani ngomong langsung ke Pak Joko. Ngomongnya ke ibu, mau pengen nikah Bu. Bila apa sudah nikah. Tergantung sebenarnya, tapi ciri khasnya begitu kebanyakan gitu. Termasuk Muawiyah nggak berani ngomong sama, bisa ditampar habis-habisan. Ya. Muawiyah bilang ke ibunya, mengungkapkan ketertarikannya dengan ajaran Islam ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya. Maka ibunya langsung menjawab, janganlah kamu menyelisihi ayahmu. Ayahnya masih dengan agama kemusyrikan, menyembah berhala-berhala. Maka aku pun menyembunyikan keislamanku. Jadi sudah masuk Islam sebenarnya. Muawiyah. Jadi banyak sahabat putranya dedengkot musyrikin Quraisy kemudian masuk Islam, termasuk Muawiyah. Kemudian siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah ya. Kalau Ikrimah setelah Fathul Mekah, tapi melarikan diri dulu ya, ketakutan. Ya, karena ketika Fathul Mekah dia melawan juga. Tapi akhirnya menjadi sahabat yang luar biasa ya, termasuk Muawiyah. Kalau Muawiyah sebelum Fathul Mekah sudah masuk Islam. Ya. Sudah tertarik. Kata beliau, demi Allah, Rasulullah telah berlalu dari Hudaybiyah, dan saat itu aku sudah beriman kepada beliau. Kemudian pada tahun berikutnya beliau memasuki Mekah untuk melaksanakan umroh qadha, umroh ganti ketiga. Pada tahun sebelumnya yang tidak boleh oleh kaum musyrikin Quraisy masuk ke Mekah. Maka pada saat itu dan ketiga itu aku telah menjadi seorang muslim. Jadi ini Muawiyah ya. Ayahku akhirnya Abu Sufyan maksudnya mengetahui keislamanku tersebut. Suatu hari dia berkata, saudaramu itu lebih baik darimu karena saudaramu itu masih memeluk agama. Maksudnya saudaranya Muawiyah masih memeluk agamanya Abu Sufyan. Maka dia mengatakan bahwa saudaramu lebih baik daripada dirimu karena saudaramu masih memeluk agama. Ya. Tapi tidak Abu Sufyan itu meskipun seorang pemimpin Quraisy, kalau dari kita lihat jejak bagaimana memusuhi Nabi itu beda Pak. Ya, tidak terlalu keras seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Dan sering diplomasi dengan Nabi. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah dikhianati oleh orang kaum kafir Quraisy, kemudian
mengajak diplomasi agar perjanjian dilanjutkan. Siapa yang mengajak diplomasi? Abu Sufyan. Secara memusuhi Nabi tidak, dari sikapnya tidak sekeras Abu Lahab. Dan mungkin ini salah satu yang menyebabkan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Sufyan merupakan apa Pak? Mertuanya Nabi juga. Mertuanya Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan kan dinikahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tafadhal Ustaz. Ya. Kemudian setelah Fathul Makkah, ya, Nabi menyambutku dengan hangat dan aku pun menulis wahyu untuk beliau. Jadi beliau termasuk salah seorang penulis wahyu. Ya, maka beliau memiliki keistimewaan. Ya. Setelah Muawiyah mengumumkan keislamannya, kemudian dia selalu menemani Nabi. Ya. Jadi memang para sahabat itu begitu luar biasanya. Ya. Jadi kalau kita belajar sejarah Nabi, pasti sahabat itu, sahabat Anas, Abu Hurairah dan semuanya begitu pengen meregup lautan ilmu dari Nabi, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Maka Nabi pun bersabda, ya, dan ini doa yang khusus, ya, yang didoakan oleh Nabi kepada beliau. Ya Allah, jadikanlah dia Muawiyah orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Ya. Beri dia petunjuk dan berilah petunjuk kepada orang lain melalui dirinya. Jadi ini doa siapa Pak? Doa Nabi agar Muawiyah itu diberi petunjuk dan orang lain diberi petunjuk melalui dirinya. Jadi ini doa Nabi. Ya. Maka Nabi pun mengajarkan, mendoakan juga, ya Allah ajarkanlah Muawiyah Alkitab dan berhitung, jagalah dia dari siksa. Ya. Ini doa-doa Nabi Pak, khusus kepada sahabatnya. Maka kemudian Muawiyah selalu menulis wahyu untuk Nabi. Ya. Maka Nabi pun pernah berwasiat kepada Muawiyah. Ya. Ketika Muawiyah membawa tinta untuk menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebagaimana kebiasaannya. Jadi dari kalau wahyu turun, Muawiyah menulis wahyu sebagaimana sahabat Zaid bin Sabit. Namun yang lebih kenal, lebih mahir dari sisi Al-Quran adalah sahabat bin Taib. Namun Muawiyah pun memiliki peran. Ketika Muawiyah mengikuti beliau sambil membawa tinta tersebut, beliau lalu mengangkat kepalanya seraya berkata, wahai Muawiyah, jika engkau menjadi pemimpin. Jadi Nabi juga sudah memprediksi Pak. Jika engkau menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil. Jika engkau menjadi pemimpin, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil. Ya. Kemudian Muawiyah berkata, aku terus mengira bahwa aku akan diuji dengan suatu tugas karena sabda Rasulullah SAW, hingga aku benar-benar diuji. Jadi benar-benar diuji menjadi apa Pak? Seorang pemimpin di kemudian hari. Pemimpin kan sebenarnya ujian juga. Apa yang kita menjadikan meletak pada diri kita itu adalah ujian bagi kita, ya, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian benar-benar Muawiyah menjadi pemimpin, di antaranya di negeri Syam, ya. Di dalam catatan itu Muawiyah memimpin negeri Syam sampai 20 tahun Pak. Namun kalau dilihat dari kehidupan para sahabat, tidak sampai Muawiyah itu memimpin 20 tahun. Dan dia memimpin sebagai khalifah cukup lama, 20 tahun juga. 20 tahun. Abu Bakar cuma berapa Pak? Ada yang tahu Abu Bakar menjadi pemimpin? Cuma 3 tahun.
Umur Abu Bakar berapa? Seperti umurnya Nabi, 63 tahun. Abu Bakar lebih muda 3 tahun daripada Nabi. Kemudian digantilah oleh Umar bin Muawiyah, memimpin sangat lama, ya. Dan ketika dipimpin Muawiyah Syam ini, tidak ada yang berani memberontak, ya. Jadi memang memiliki karakter kepemimpinan, ya. Jadi memang orang-orang tertentu memiliki keahlian dari sisi pemimpin. Dan di antaranya di sahabat yang mulia Muawiyah. Dan Muawiyah memimpin dengan adil, ya. Kita sudah tahu Pak, sahabat Umar bin Khattab ketika memilih gubernurnya, calon-calon pembantunya tidak sembarangan. Tetapi nyatanya Muawiyah kepilih menjadi apa? Gubernurnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ya, kepilih dan tidak waktu yang sedikit, ya. Dan Muawiyah ini memiliki penampilan yang baik, ya. Jadi kalau sahabat yang lain kan ada pemimpin tapi yang tetap sederhana, ya. Penampilan. Kalau Muawiyah beda karena memang anaknya Abu Sufyan sejak kecil memang sudah kehidupannya sudah megah, ya, sudah mewah, sehingga memang tampilannya. Dan akhirnya di kemudian hari pun kalau tidak salah dipecat oleh sahabat Umar bin Khattab karena terlalu menampakkan kemegahan dan kemewahannya. Sedangkan sahabat Umar adalah sahabat yang sangat zuhud dan sangat sederhana. Nah. Baik, ya. Kedudukan di hati para sahabat, Muawiyah pun memiliki, ya, kedudukan yang sangat baik. Bahkan, ya, kata Abu Darda, aku tidak melihat seorang yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah. Jadi sholatnya Muawiyah mirip dengan sholatnya Nabi, ya. Kecuali pemimpin kalian ini, yakni Muawiyah. Ini kata Abu Darda. Abu Darda kita telah belajar Pak. Abu Darda itu orang yang sangat zuhud, ya, begitu. Abu Darda dipersaudarakan dengan siapa? Salman. Sampai-sampai sholat malam terus Abu Darda, Pak. Abu Darda aja orang yang sangat zuhud dan wara, sholatnya setiap malam sampai-sampai diingatkan oleh sahabat Salman, jangan, badan kamu punya hak. Istrinya sampai nggak sempat dandan karena nggak pernah dicolek, Pak. Ya, ngapain saya dandan, kata istrinya Abu Darda. Orang saudaramu itu loh, sahabat Salman, tidak pernah nyolek, ya kan? Sampai sahabat Salman di situ tidurnya sama sahabat Salman, itu pun dia pakai buat sholat, ya. Kalau kita mungkin narik sarungnya lah, udah tidur dulu aja ntar, gitu ya. Kata sahabat Salman, tidur dulu, ntar sepertiga malam baru sholat. Akhirnya sahabat yang mulia Abu Darda ini ngadu sama Nabi, begitu ya. Tapi yang dibenarkan pendapatnya siapa? Salman Al-Farisi. Abu Darda menyampaikan bahwa aku tidak melihat seorang yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah kecuali pemimpin kalian, yaitu Muawiyah. Ini sanjungan dari Abu Darda, orang yang sangat zuhud pun menyanjung Muawiyah. Dari Ali bin Abu Thalib, dia pernah berkata, ini Pak, ini wasiatnya siapa Pak? Ali bin Abi Thalib, saingannya Pak, ya. Kalau ibaratnya haknya Ali, ya, kemudian jatuh kepada Muawiyah. Sahabat Ali pun berkata, janganlah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Berarti Muawiyah memiliki keutamaan. Karena jika kalian kehilangan dirinya, maka kalian akan melihat kepala-kepala akan terpisah dari tengkuknya. Jadi ini pesannya sahabat Ali, tidak boleh kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Meskipun nanti Pak, ketika terjadi perselisihan, ada beberapa sahabat yang tidak mau terlibat.
Jadi tidak mau ikut ke sahabat Ali, juga tidak mau ikut ke sahabat Muawiyah. Tetapi sahabat-sahabat tersebut karena memang tidak ingin terjadi peperangan di antara saudara, maka lebih memilih memisahkan diri. Ibnu Abbas lantas berkata, dia telah melakukan hal yang benar. Wahai anakku, tidak ada seorang pun dari kita yang lebih berilmu dari Muawiyah, kata Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu seorang ahli apa? Tafsir. Orang yang langsung didoakan oleh Nabi, dan setiap ahli tafsir banyak dikembalikan kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun menyanjungnya, ya. Tidak ada seorang pun dari kita yang lebih berilmu dari Muawiyah, ya. Sesungguhnya sholat witir itu bisa dilakukan saat 1 rakaat atau 5 rakaat atau 7 atau lebih banyak lagi. Ketiga Bapak, ada sahabat yang melihat Muawiyah sholat malam, kemudian ditutup witirnya cuma 1 rakaat. Diadukan kepada orang yang ahli ilmu, siapa? Ibnu Abbas. Betul itu yang Muawiyah bilang. Jadi sholat witir itu boleh berapa? 1, ya, 3, 5, 7, bahkan lebih banyak lagi kalau kita mau sholat. Ya, itu kebiasaan para sahabat. Kalau kita nggak kuat ya 1 ya, 3. Kebanyakan kita paling 3 witirnya. Ada yang pernah witir 5? Jarang kayaknya Pak ya. Witir 3, 1. Nah ini Muawiyah melakukan, menutup dengan satu witir. Baik. Kemudian suatu kali Muawiyah bin Abu Sufyan dari sisi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah mengirimkan kepada Ibunda Aisyah, ya. Jadi memang ketika perebutan kekhalifahan itu Ibunda Aisyah memihak pada siapa Pak? Muawiyah, ya. Makanya terjadi perang sipil itu. Sahabat Ali perang sama yang diantaranya ibunda. Memang makanya sahabat yang memisahkan diri kan berpendapat begitu. Kami berperang dengan satu kelompok yang tidak menyembah Allah. Sekarang kita berperang dengan kelompok yang menyembah, sama-sama menyembah Allah, ya. Hanya memisahkan diri. Nah, yang berpendapat ikut sahabat Ali karena ijtihad ada kebenaran, ya, sebagai kepemimpinan sahabat. Yang ikut Muawiyah ya seperti Ibunda Aisyah mungkin punya ijtihad lain lagi, ya. Namun para ulama kita tidak berilmu, itulah ijtihad mereka, ya. Tidak boleh bicara. Pernah mengirimkan uang senilai 100.000, ya, 100.000, ya, dinar Pak. Dinar sekarang berapa satu dinar? Di atas 2 juta, ya. Berapa Pak? 2.500.000 kali 100.000. Nah, yang bisa hitung Pak. Malu banget, hitung sendiri. Nanti pakai kalkulator. Dikasih kepada Ibunda Aisyah. Tetapi kalau kita dikasih senang Pak, ya. Beda dengan Ummul Mukminin, apalagi Ummul Mukminin, sahabat aja kalau dikasih duit dibagi-bagikan, ya. Dan demi Allah, tidaklah Aisyah memasuki waktu sore sebelum dia selesaikan membagi uang tersebut. Jadi dikasih, nggak tahu ngasihnya pagi atau kapan, intinya sebelum waktu sore uangnya sudah habis dibagikan. Ini kebiasaan-kebiasaan salafus saleh. Jadi apa? Muawiyah ngasih memang buat Aisyah, ya. Sebagaimana Umar ketika menguji gubernurnya begitu ngasih. Tetapi sahabat itu biasanya langsung dibagi-bagikan.
Inilah kemuliaan-kemuliaan para sahabatnya. Bagaimana kiprahnya di dalam jihad fisabilillah? Ahmad bin Hanbal berkata, ya, beliau orang yang telah menaklukkan Qaisariyah, ya, pada tahun 19 Hijriah, sedang panglima yang menjabat ketika itu adalah Muawiyah. Jadi Muawiyah ini termasuk telah memerangi kota Konstantinopel, ya. Jadi dan kemarin ada di catatannya, termasuk Nabi pernah bersabda, orang yang memerangi, ya, Konstantinopel pertama itu adalah termasuk orang-orang terbaik, ya. Dan ternyata yang memerangi Konstantinopel itu adalah yang pertama sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini pada tahun 25 Hijriah, ya. Maka inilah sahabat yang mulia, dan ini banyak pembelaan untuk Muawiyah, ya. Tetapi sebenarnya pembelaan itu sudah sedikit saya sampaikan, ya. Ya ini tidak usah saya sampaikan lagi, ya. Intinya tentang perselisihan itu di antara pendapatnya Imam Ad-Dhahabi, ya. Kata beliau, kami memuji Allah yang telah menghidupkan kita pada zaman tatkala kebenaran menjadi terang, dan keduanya kebenaran dan kebatilan menjadi jelas. Kami telah mengetahui sumber pengambilan keputusan dari kedua belah pihak tentang perselisihan. Kami telah menditinya, maka kami pun memaafkan pihak yang salah. Pihak yang salah menurut Imam Dhahabi siapa? Muawiyah, ya. Yang benar adalah di pihak Ali. Tetapi kami pun memaafkan pihak yang salah seraya memohon ampunan kepada Allah. Jadi bagi kita sekarang sudah paham dan harus memberikan hak-haknya kepada sahabat yang mulia itu, sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Dan inilah yang yang menjadikan kita tidak boleh mencela para sahabat, meskipun sekelasnya sahabat. Terakhir, saatnya pergi dari dunia ini, ya, Muhammad bin Sirin menuturkan ketika Muawiyah menghadapi detik-detik kematian, dia meletakkan pipinya di atas tanah. Kemudian dia meletakkan pipi yang satunya di tanah, kemudian dia menangis seraya berkata, mungkin dia ingat akan apa, Pak? Kesalahan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika ma yasha. Dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini ayat yang sahabat senang, dan kita pun harus senang, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ya, ayyusyraka bihi, dosa karena mempersekutukannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni ma, dosa, duna dalika, selain syirik, liman, kepada siapa, yasha'u, yang dia kehendaki. Jadi mungkin dia sadar, tetapi dia menyebutkan ini, oh Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Perselisihan bukan syirik, tapi ijtihad, ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka beliau menyampaikan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang engkau kehendaki untuk mengampuninya. Jadi ketika mau meninggal
perselisihan yang kecil, Pak. Ya, karena satu kelompok terpecah menjadi dua, ya, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat-sahabat yang mulia, ya, kemudian akhirnya juga menjadi dua kelompok dan terjadilah pertempuran. Kita bayangkan, Pak, ya, jelas itu sangat menyasar hati, ya, menyisakan apa? Luka yang sangat mendalam, sehingga akhirnya sejarah di sini, ya, jauh dari dulu seolah mengecam sahabat yang mulia ini, ya. Baik, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan dari pelajaran ini yang kita dapatkan adalah kesimpulan-kesimpulan terutama dari Imam Adz-Dzahabi yang berkaitan dengan sahabat yang mulia ini. Dan penulis pun menyampaikan, saya menulis biografi berbagai sahabat, tapi ketika akan menuliskan biografi sahabat Muawiyah ini kok agak ya, jadi agak apa? Agak berat, ya. Namun ketika kita tidak menuliskan, kita tidak memberikan haknya sahabat yang mulia ini. Dan saya yakin sahabat yang mulia ini juga adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Dan sebagaimana komentarnya Imam Adz-Dzahabi, ketika telah meneliti, ya, kita tahu jelas kebenaran ada di pihak sahabat Ali, ya, dan kesalahan ada di pihak Muawiyah. Namun kita mendoakannya dan kita memaafkannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupin atau ada pertanyaan terkait hal ini, silakan. Silakan Pak, yang ingin memperdalam materi pagi ini atau materi yang lain, silakan, ya. Kita belajar tentang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Sebelumnya tadi dipaparkan sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar. Penting buat kita, ya, tidak terjadi perselisihan, ya. Maka yang salah itu minta maaf dan yang diminta memaafkan, ya. Tapi gini, persoalan kita kadang ketika ada perselisihan itu di organisasi itu posisinya salah sehingga nggak minta maaf. Nah, itu yang sering terjadi itu bagaimana? Sehingga tadi sahabat Muawiyah ini kan mungkin belum sadar, ketika sadar sudah mau meninggal salah. Ini bagaimana, ya, posisi kita yang apa sehingga apa tidak tahu salah, ya, benar apa salah sehingga tidak mau minta maaf. Ini yang sering terjadi, ya. Jadi debat terus, ya, apa yang salah ini, ya, kan? Sebenarnya siapa yang salah atau salah, kadang-kadang salah ini tidak langsung dia menyadari kesalahannya. Apalagi ketika sedang berkumpul atau sedang rapat, itu, ya. Karena menurut dia pendapatnya lah yang mungkin benar, sehingga pada saat itu dia berusaha mempertahankan pendapatnya, meskipun belum tentu pendapatnya benar. Nah, biasanya kemudian hari dia akan mengakui jika dia pendapatnya benar dan memang benar, maka berarti yang salah ya pendapatnya nggak benar. Nah, perihal kepentingannya, dia berpendapat itu kepentingannya untuk sebesar apa ini? Ketika pentingan sesuatu yang besar, maka ya seharusnya memang mau untuk diluruskan, karena akan berdampak pada sesuatu yang besar tadi. Tapi ketika sesuatu yang mungkin ya bisa dikatakan tak terlalu penting, ya, ini yang mungkin kita sangat memaklumi, ya. Tetapi ketika yang nanti akan berdampak yang besar, maka yang memiliki pendapat yang baik, meskipun tidak memaksakan, harus berusaha untuk berpendapat, karena untuk kemaslahatan bersama. Kadang-kadang kan ada orang yang udah saya diam aja, gitu kan. Padahal dia sebenarnya pikirannya tahu ini salah, ini nanti ke depannya tidak baik, ya. Tetapi
ketika kita tahu ini nanti bermasalah dengan kebijakan yang mungkin salah seorang mengusulkan dengan ngotot ya, harus dikasih masukan, tentunya dengan kasih masukan yang baik ya. Namun ketika nanti diputuskan salah satu pendapatnya ya, memang ketika sudah diputuskan ya bersama-sama legowo juga ya. Perihal meminta maaf ketika salah, nanti ternyata keputusannya salah, pendapatnya dipakai dan ternyata dampaknya tidak baik ya, harus minta maaf seharusnya. Tapi jika tidak meminta maaf ya kita yang memaafkan begitu. Baik, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Bagus. Ya, kita kan sering dengar perselisihan antara Ali dan Muawiyah, tapi dari saya belum pernah menemukan sebenarnya inti penyebab perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu apa, belum pernah baca sejarahnya. Kemudian kita sudah dengar ada golongan Syiah dan golongan Sunni ya. Apakah ada kaitannya antara perselisihan Muawiyah dan Ali ini dengan munculnya golongan Syiah dan Sunni? Baik. Penyebab perselisihan sahabat Ali dan Utsman itu adalah karena sahabat Ali dan Muawiyah itu dilatar belakangi oleh terbunuhnya sahabat Utsman, Pak. Ya. Kemudian digantilah oleh sahabat Ali dari pihak Muawiyah dan beberapa sahabat yang memang setuju dengan Muawiyah. Kenapa? Muawiyah ini ada kaitan persaudaraan dengan sahabat Utsman, menuntut agar sahabat Ali segera diantaranya untuk mengadili ya, atau mungkin mencari gitu ya, pelaku pembunuhan terhadap sahabat Utsman. Kemudian sahabat Ali bukannya tidak mau, namun ada hal-hal yang lebih penting ya, kekhalifahannya yang harus diselesaikan ya. Namun Muawiyah ini menuntut terus ya. Ini yang melatar belakang. Akhirnya terjadilah perang ya. Dan ini juga tidak terlepas dari sebenarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat celah ini. Kemudian ternyata ya, setelah terjadinya pelepasan kekhalifahan Ali, dinaikkanlah Muawiyah, ternyata juga ada kelompok yang dinamakan kelompok Khawarij ya, yang mengkafirkan dari dua belah pihak. Kok seperti ini? Padahal Khawarij setelah dijelaskan, nah ini juga saya jelaskan. Khawarij itu adalah orang yang ibadahnya sangat luar biasa, Pak. Kita kalah, Pak. Ya, tapi karena kedangkalan pemahamannya, kemudian mereka mengkafirkan sahabat dan berusaha untuk membunuh baik Muawiyah maupun sahabat Ali. Dan ternyata yang berhasil dibunuh nanti siapa? Sahabat Ali. Muawiyah terbebas, terhindar, selamat. Bukan Muawiyah tidak mau dibunuh, memang Khawarij ini ingin membunuh baik Muawiyah maupun, jadi nggak membedakan antara Muawiyah dan Ali. Tetap mereka adalah orang yang menurut mereka sudah keluar dari Islam. Dan Imam Ad-Dahabi pun mengomentari dalam hal ini, catatan bahwa akhirnya Khawarij itu diputuskan apakah kelak dia kekal di neraka, sedangkan mereka adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka mengkafirkan para sahabat. Imam Ad-Dahabi menyampaikan mudah-mudahan tidak kekal di neraka ya, karena mereka adalah orang-orang yang tetap menyembah Allah Subhanahu. Tetapi kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang sekarang mungkin radikal gitu ya. Dan ini radikal juga telah dipelintiri ya, sehingga menjadi isu di sebuah negara Islam di mana-mana ya. Kadang-kadang akhirnya orang yang berusaha mengerjakan amaliyah-amal Islam dengan baik, malah yang dicas radikal ya Pak Joko. Insya Allah enggak ya Pak Joko, ini Pak Joko. Jadi itu yang melatar belakangnya. Kemudian Syiah, ya, kalau Syiah beda dengan Khawarij Pak.
Namun kita pun menyampaikan bahwa laisa minal Islam, Syiah bukan bagian daripada Islam. Meskipun sekarang ya ada Syiah ya saudara kita miskin begitu ya, itu pendapatnya ya. Tapi bagi kita, kenapa? Karena yang paling kentara adalah orang-orang Syiah mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar ya. Sedangkan sahabat yang mulia itu adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu. Nah, Syiah ini justru beda dengan Khawarij. Dia adalah orang yang sangat apa? Mengagungkan sahabat Ali. Ya, sampai-sampai kan di dalam ritual agamanya begitu, ada yang ketiga peristiwa Karbala ya, ibadahnya sampai baca saking cintanya ya. Bahkan sebenarnya dia lebih cinta kepada sahabat Ali daripada Nabi begitu kan. Nah, katanya Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya ke Pak Joko kali ini. Harusnya ke sahabat Ali tapi nyasar ke Nabi. Ya, akhirnya begitu. Jadi ritual-ritualnya salah dan terlalu cinta kepada sahabat Ali ya, padahal sahabat Ali adalah tetap posisinya apa? Sebagai sahabat Nabi. Dan sahabat Ali pun ya, yang orang Syiah sangat mencintai sahabat Ali ya, itu sahabat Ali ketiga kepemimpinan Abu Bakar, komentarnya apa sahabat Ali? Ya. Nabi telah ridho kepadamu Abu Bakar, dan tidak pantas kita tidak ridho kepada Abu Bakar dengan kepemimpinannya, dengan urusan dia mengurusin dunia kita. Jadi Ali sudah ngomong, sahabat Ali itu orang yang berilmu, sangat piawai ya. Namun orang-orang Syiah ini tidak memahami ya, ketika Abu Bakar diangkat menjadi, kan katanya Abu Bakar merebut harusnya setelah Nabi wafat, jatuhnya ke siapa? Ke Ali. Padahal Nabi meskipun tidak secara jelas menunjuk Abu Bakar, tetapi Nabi telah memberi isyarat ketika Nabi sakit, yang memimpin sholat siapa Pak? Abu Bakar ya, sampai 11 hari kalau tidak salah. Dipimpin Umar pun Nabi marah ya, Nabi tidak suka Abu Bakar. Ini menunjukkan ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar memberi wasiat siapa Pak? Utsman dipanggil. Utsman pada saudara dekatnya Abu Bakar kan, yang mengislamkan sahabat Utsman perantara Abu Bakar, sesama pedagang nih Pak Joko sama siapa yang pedagang ya. Maka ketika mau meninggal Abu Bakar pun di pembaringannya, Utsman tulislah wasiatku ya. Yang intinya apa? Bahwa sepeninggalanku kamu akan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tapi yang nulis Utsman Pak. Pingsan karena Abu Bakar sebelum selesai itu. Nanti masalah kepemimpinan gitu. Utsman ketiga selesai dari pingsan sadar, terus kamu nulis apa lanjutannya ke Utsman? Aku menulis bahwa kalian nanti akan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Betul kata Abu Bakar. Abu Bakar jauh-jauh sudah seperti itu. Kenapa? Takut kepemimpinannya nanti dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kapasitas. Karena Umar terkenal orang yang zuhud, kemudian warok. Ketika tidak saya tunjuk, takut dia tidak mau. Makanya aku beri wasiat, meskipun nanti juga melalui musyawarah. Nah ini begitu. Jadi kalau Syiah begitu, jadi beda dengan Khawarij dan Syiah. Yang melatar belakanginya adalah perselisihan di antaranya itu Pak, yang perselisihan kepemimpinan sahabat Ali yang tidak segera memberikan keputusan untuk mengadili para pembunuh sahabat Utsman bin Affan ya. Untuk catatan-catatan yang lain mungkin saya juga belum mendapatkan ya. Tetapi di sini Imam Az-Zahabi juga hanya meneliti dari perselisihan itu, dan cukup terang ya bahwa kebenaran ada di pihak Ali dan kesalahan ada di pihak Muawiyah. Itu saja Pak.
Iya.